Bab 136. Pasti membiarkan kalian datang dan tidak dapat kembali. Berada di kota A, dia tentu saja pernah mendengar nama-nama Big Boss ini. Terutama adalah Kimi Feng dan Ketua Hu itu. Dua orang ini sangat terkenal, mereka benar-benar orang hebat. Kenapa mereka bisa kemari? Romeo Duan menarik napas panjang, seluruh wajahnya seperti makan kotoran. Setelah beberapa saat, lalu melihat Kimi Feng dan yang lainnya masuk. Tuan Qin, selamat tahun baru Imlek. Kimi Feng duluan memberi salam. Ekspresi dia kelihatan ada sedikit gugup, seolah-olah takut Eric Qin marah. Eric Qin sedikit mengangguk kepala dan berkata, jauh-jauh begini, untuk apa harus begini? Kakak. Pada saat ini, Gravinci tiba-tiba berlari kemari dan mendekat. Dia tersenyum dan berkata, kakak, selamat tahun baru Imlek. Kenapa kamu merayakan tahun baru Imlek di tempat seperti ini? Kamu melihat dekorasi ini, benar-benar seperti kandang babi. Bocah, apa yang kamu bicarakan? Thomas Duan mengomel. Gravinci tertegun, dia melihat ke arah Thomas Duan dan berkata, aku bilang tempat yang hancur ini tidak layak untuk kakak tertua aku, kenapa? Ini adalah restoran terbaik di daerah XX, bagaimana mungkin tidak layak untuk seorang gangster? Thomas Duan mendengus dingin. Wajah Gravinci dan Brian Chi tiba-tiba terlihat sedikit jelek. Brengsek, aku paling benci orang lain mengatakan aku adalah gangster. Gravinci menyeringai dan berkata, jika ini sedang di kota X, aku akan menghancurkan mulut kamu. Thomas Duan masih ingin mengatakan sesuatu. Saat ini Romeo Duan buru-buru melambaikan tangannya, mengisyaratkan dia untuk diam. Semuanya, aku adalah Romeo Duan dari kantor keamanan kota A, saat ini adalah letnan. Romeo Duan berdiri, berusaha berkata dengan bersikap tidak rendah hati atau sombong. Kimi Feng melirik dia sekilas dan mengangguk kepala, sikapnya agak dingin. Dan yang lainnya, seperti Ketua Hu dan lainnya bahkan sama sekali tidak menghiraukan dia. Sebuah ketidaksenangan melintas di mata Romeo Duan, tetapi dia tidak berani menyerang, hanya bisa menahannya. Sekelompok pengusaha ini cukup sombong. Romeo Duan mendengus dalam hatinya, kelak jangan membiarkan aku mendapatkan kesempatan, jika tidak aku pasti akan membiarkan kalian diratakan. Tepat pada saat ini, ada sebuah suara menyebar dari luar pintu. Komandan B. William B. tiba. Ini malah membuat Eric Qin sedikit mengejutkan. Dia tahu watak William B sangat sombong, meskipun dia dikalahkan oleh Eric Qin, tetapi pasti tidak akan pernah melakukan sesuatu yang menyanjung. Dan wajah Romeo Duan berubah drastis. William B memiliki reputasi luas di kantor keamanan kota A, dia dikenal sebagai jenius. Posisinya lebih adalah bos dari bos Romeo Duan. Orang seperti ini mengapa bisa datang ke Kabupaten Mei? Apakah juga demi bocah ini? Romeo Duan menelan ludah, berkata diam-diam dalam hati. Sangat cepat, William B lalu berjalan masuk dari luar pintu. Dia memandang ke arah Eric Qin, berjalan kemari membungkuk badan dan berkata, Kak Qin, selamat tahun baru Imlek. Kenapa kamu juga kemari? Eric Qin berkata sambil tersenyum. William B tersenyum pahit, perintah dari atasan, aku harus mengikuti. Ternyata begitu. Eric Qin tiba-tiba menyadari. Romeo Duan yang di samping menarik napas dalam-dalam, dia berlari kemari dan berkata, telah bertemu Komandan B. William B melirik dia sekilas, berkata dengan sedikit bingung, kamu adalah? Nama aku Romeo Duan, juga adalah anggota kantor keamanan kota A. Romeo Duan segera memperkenalkan diri sendiri. Tidak kenal. William B berkata satu kata dengan ringan. Eric Qin tersenyum dan berkata, kamu tidak mengenal dia. Dia adalah dalam posisi tinggi, sangat berkekuatan dan berwibawa, sangat luar biasa. Wajah William B sedikit berubah, dia adalah orang yang pintar, secara alami mengerti arti dari perkataan Eric Qin ini. Kita tidak membutuhkan orang yang mengambil keuntungan orang seperti ini, aku akan melaporkan urusan kamu kepada atasan dengan jujur. William B berkata dengan pelan. Mendengar perkataan ini, wajah Romeo Duan tiba-tiba seperti menjadi abu. Dia melemahkan sepasang kaki, segera berlutut di lantai, hampir memohon berkata, Komandan B, aku tidak berniat seperti ini, tolong Anda memaafkan.
William B. berkata dengan suara dingin, tidak perlu banyak bicara, atasan secara alami akan memutuskan. Romeo Duan menggertakkan giginya, dia menoleh kepala melihat ke arah Eric Kin, memohon belas kasihan, Kin. Tuan Kin, aku sudah tahu salah, aku sudah benar-benar menyadari kesalahan aku akan segera menulis otokritik. Eric Kin sedikit menghela napas dan berkata, kamu lihat sendiri, aku sejak awal sudah memberitahu kepada kamu, tidak mengizinkan kamu untuk berjudi, mengapa kamu tidak mendengarkan? Masih berani berjudi. Wajah William B. berubah, nama kamu Romeo Duan bukan? Kantor keamanan tidak membutuhkan orang seperti kamu ini, tahu diri maka pergi mengundurkan diri sendiri. Romeo Duan sangat ketakutan, terbaring lemas di lantai, seperti upacara pemakaman. Orang-orang keluarga Duan bahkan lebih tercengang lagi, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Oh iya, izinkan aku memperkenalkan kalian sebentar. Eric Kin dengan sengaja memperebutkan wajah untuk Deskarman. Dia menepuk-nepuk bahu Deskarman dan berkata, ini adalah saudara aku yang baik, Yolanda Duan. Semua orang mendengar kata-kata itu, segera bergegas maju dan berkata, telah bertemu Kak Yolanda, oh tidak, Kak Duan. Selamat Tahun Baru Imlek Kak Duan. Sekelompok orang berkerumun di sekitar Deskarman, hampir mengangkat Deskarman ke langit. Semua orang keluarga Duan tiba-tiba menjadi semakin patah hati, barusan masih mengejek orang adalah seorang gangster, akhirnya, semua orang mengenal orang-orang besar di kota X dengan gampang. Setelah beberapa salam, Deskarman memandang ke arah Eric Kin dengan penuh rasa terima kasih dan berbisik, Tuan Kin, terima kasih. Eric Kin menepuk-nepuk pundak dia, tersenyum, tidak perlu berkata apa-apa. Kin, Tuan Kin. Orang keluarga Duan akhirnya tidak bisa menahan diri, ingin kemari menjalin hubungan. Tetapi Eric Kin bahkan sama sekali tidak menghiraukan, malah berkata dengan tamu lainnya, mari kita ganti ruangan lain saja, tampaknya agak kecil di sini. Tuan Kin, aku yang mengurusnya saja. Brian Chi segera berkata. Setelah beberapa saat, dia lalu berjalan kembali, memberitahu Eric Kin bahwa sudah selesai mengurus. Eric Kin sedikit mengangguk kepala, ketika bangun, dia melihat orang tua Deskarman dan tersenyum, Paman dan Bibi, ayo kita pergi ke ruangan lain saja. Ini kita pergi tidak terlalu cocok bukan? Setelah kedua orang mengetahui identitas Eric Kin yang tidak biasa, dalam sekejap tampak sangat canggung. Tidak ada yang tidak cocok. Eric Kin tersenyum. Lalu, mereka sekelompok orang berjalan keluar dari ruangan keluarga Duan. Ekspresi wajah orang keluarga Duan sangat jelek, jika mengetahui sejak awal, bagaimana mungkin mereka bisa berakhir sampai langkah seperti ini. Di dalam ruangan, semua orang bertukar salam lagi, tujuan mereka juga sangat jelas, adalah hanya demi hubungannya lebih dekat dengan Eric Kin. Saat ini, Eric Kin mengeluarkan beberapa pil dari sakunya. Obat-obatan ini sangat umum, tepat yaitu pil hitam yang sebelumnya populer di kota F. Obat seperti ini, kalian masing-masing orang satu. Eric Kin memberikan kepada mereka, kemudian berkata, bagi orang biasa, obat ini memiliki efek magis. Setelah membagi pil hitam, Eric Kin mengeluarkan pil mujarab lagi. Pil mujarab ini, tepat adalah pil spiritual. Berbeda dengan pil hitam, pil spiritual juga memiliki pengaruh yang besar bagi para praktisi silat. Dan Ketua Hu serta Kimi Feng melihat sekilas langsung kelihatan keistimewaan obat tersebut, dua orang matanya berapi-api, bahkan berdiri dengan semangat. Tuan Kin, obat ini. Dari mana Anda mendapatkannya? Kimi Feng berkata dengan omenahan kegembiraan sendiri. Aku yang membuat sendiri. Eric Kin berkata dengan ringan. Kemudian, dia memberikan pil mujarab ini kepada para master pencak silat seperti Kimi Feng dan Ketua Hu. Setelah minum satu pil, mereka langsung merasa energi dan segar. Pil mujarab jenis ini tidak banyak pengaruhnya bagi kalian, tetapi malah sangat berpengaruh terhadap master kekuatan batin. Setiap butir, semuanya dapat membentuk seorang master kekuatan batin. Perkataan Eric Kin luar biasa, langsung membuat semua orang sangat senang. Adanya pil mujarab seperti ini, ingin membangun sebuah aliran, bukankah hanya butuh beberapa menit saja? Tuan Kin,
apakah pil mujarab Anda ini untuk dijual? Kimi Feng bertanya dengan tidak sabar. Eric Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak untuk dijual, tetapi kalian bisa menukar dengan bahan obat. Tentu saja, selama kalian bekerja untuk aku secara alami akan memberi pil mujarab kepada kalian. Pasti. Mata Kimi Feng dan yang lainnya membara, mereka memandang ke arah pandangan Eric Qin, sedikit berubah lagi. Pemuda ini tidak hanya seorang jenius, ternyata juga seorang apoteker. Begitu mudah, sebenarnya bagaimana melakukannya? Dalam beberapa hari berikutnya, Eric Qin sementara tinggal di daerah XX, setiap hari menemani keluarga Deskarman, hidupnya sangat bersenang-senang. Waktu berlalu dengan cepat, dalam sekejap sudah tiba tanggal 10 Januari kalender lunar. Pada hari ini, Evelyn menelepon Eric Qin. Dia berkata di dalam telepon, Raja Obat akan segera lahir. Berdasarkan yang aku tahu, saat ini setidaknya ada 10 keluarga Grandmaster telah tiba di kota F. Oh iya, keluarga Su. Juga datang 2 Grandmaster. Aku sudah tahu, besok aku akan kembali. Eric Qin berkata dengan ringan. Setelah mematikan telepon, dia tersenyum dan berkata kepada orang tua Deskarman, Paman dan Bibi, besok aku dan Yolanda akan kembali ke kota terlebih dahulu, tunggu ada waktu akan datang menemui kalian lagi. Baik, kalian sibuk, ada waktu sering datang main. Keesokan harinya, Eric Qin dan Deskarman lalu berangkat menuju ke kota F. Jenis Raja Obat ini telah menarik begitu banyak keluarga, khasiatnya pasti luar biasa, oleh karena itu Eric Qin harus mendapatkan. Pada saat yang sama, Eric Qin mengambil keputusan, kali ini harus membiarkan Grandmaster keluarga Su datang dan tidak bisa kembali. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.